Bapak Ibu, inilah yang menjadi satu kasih karunia yang Tuhan berikan buat saya, untuk saya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan buat Bapak Ibu, saudara semua. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya untuk boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya. Nah Bapak Ibu, ada hal yang harus kita pahami dengan benar-benar. Dan itu selalu saya katakan, bahwa manusia diciptakan. Tuhan menciptakan manusia, menciptakan kita, menciptakan Bapak Ibu untuk menjadi penyembah-penyembahnya, untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan, ketika Bapak Ibu menghadirkan kehadirannya, ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, saya percaya hadirat Tuhan malam hari ini begitu luar biasa. Bukan saja di tempat saya di mana berada, tapi saya percaya hadirat Tuhan juga ada di tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Karena kehadirannya, karena hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dan Tuhan bekerja secara supranatural di tempat di mana Bapak Ibu berada. Terlebih lagi ketika kita menaikkan pujian bagi Tuhan, ketika tadi kita meninggikan nama Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bertahta di atas segala puji-pujian umatnya. Haleluya. Nah Bapak Ibu, saya juga percaya kita semua rindu untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan malam hari ini buat Bapak Ibu semuanya. Dan biarlah firman Tuhan ini, kebenaran firman ini membuat kita menjadi semakin dewasa di dalam pengenalan kita akan Tuhan, akan pribadinya. Dan semakin hari kita boleh semakin hidup kudus dan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan tentang arti kehadiran Tuhan, bagian ke-44. Dan malam hari ini saya masih memberikan tema pengudusan diri. Bapak Ibu, siap diberkati malam hari ini? Berapa banyak yang siap untuk diberkati? Boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Dan Bapak Ibu, saya mau mereview garis besar dari renungan yang sudah saya sampaikan minggu lalu, supaya kita dapat mengingatnya kembali. Karena ini sangat penting Bapak Ibu, dan ini harus kita pahami benar-benar. Dan ini masih berhubungan dengan renungan yang akan saya sampaikan malam hari ini. Bapak Ibu, kenapa manusia berharga di mata Tuhan? Karena sesuatu yang paling berharga dari Tuhan Dia taruh di hidup kita. Apa yang paling berharga itu Bapak Ibu? Kemuliaannya. Ya, kemuliaannya. Itulah yang paling berharga dari Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka dikatakan kemuliaan Allah itu telah hilang. Ya, kemuliaan Allah telah hilang dari manusia. Tetapi syukur kepada Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar. Akhirnya Tuhan membuat satu covenant yang baru, a new covenant, satu perjanjian yang baru, satu pilihan yang luhur, satu pilihan yang agung, satu pilihan yang mulia. Tuhan mau menjadi manusia. Allah menjelma menjadi manusia. Karena Tuhan mengasihi manusia, mengasihi kita, mengasihi Bapak Ibu, saudara dan saya. Dan supaya kita kembali dan sampai kepada kemuliaannya yang semakin besar, supaya kita kembali memiliki hubungan dengan Tuhan,
dan supaya kita dapat kembali menikmati kehadiran, menikmati hadirat Tuhan, menikmati hadirnya Tuhan dalam hidup ini. Dan inilah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bapak Ibu, ketahuilah juga bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan satu tujuan, yaitu kita diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan, untuk menyembah Tuhan yang kudus dan mulia. Dan kita, Bapak Ibu, Saudara dan saya, tidak mungkin menyembah Tuhan yang kudus dan mulia itu tanpa kita hidup kudus. Tidak mungkin seseorang menyembah Tuhan tanpa menghargai kekudusan Tuhan. Tuhan tidak pernah bisa kekudusan ini dicampur dengan kenajisan. Tidak akan pernah bisa. Tidak akan bisa kita datang menyembah Tuhan tanpa menghargai kekudusan Tuhan. Tidak akan pernah bisa kekudusan Tuhan dan kemuliaan Tuhan itu dicampur dengan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin bisa, Bapak Ibu. Sehingga hidup dalam kekudusan ini menjadi penting saat kita menghampiri Tuhan, saat kita menghadap Tuhan, saat kita berhadapan dengan Tuhan, saat datang untuk menyembah Tuhan, untuk dapat menikmati kehadirannya, untuk dapat menikmati hadirat Tuhan, untuk kita dapat menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Dan kekudusan ini yang akan memimpin kita kepada kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu, tidak banyak orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus yang memperhatikan hal ini, yang memperhatikan kekudusan ini. Tetapi sebenarnya ini adalah hal yang paling penting ketika kita mau datang kepada Tuhan. Karena kekudusan ini mahal harganya. Dan banyak orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus yang tidak menghargai kekudusan ini. Hidupnya mengalir saja dan sepertinya semuanya oke. Apalagi ketika hidupnya diberkati, sepertinya hidupnya sudah benar di hadapan Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Kekudusan Tuhan tidak ada hubungan dengan berkat atau hal-hal yang materi atau dunia. Tetapi kekudusan Tuhan itu berbicara tentang hati, berhubungan dengan hati, dengan roh kita. Dan saya percaya bahwa hal-hal yang seperti ini mutlak dan harus kita dengar dan kita lakukan, harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Hidup kudus itu adalah proses, satu perjalanan sepanjang hidup kita. Dan itulah yang akan memimpin kita kepada kemuliaan yang semakin besar. Di dalam perjanjian baru yang merupakan zaman anugerah yang luar biasa, orang-orang diajarkan dan dikenalkan dengan Allah yang pemurah, dengan Allah yang penuh dengan kasih, dengan Allah yang maha pengampun. Dan kebanyakan kalau kita perhatikan pengajaran itu hanya sampai di situ. Dan seringkali kita menjadi lupa bahwa Allah juga adalah Allah yang maha kudus, Allah yang tidak dapat berkompromi dengan yang namanya dosa, Allah yang tidak tahan melihat kenajisan di dalam kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu, kekudusan ini adalah bagian yang sangat krusial, bagian yang sangat rawan sekali. Dan kalau Bapak Ibu bisa melewati bagian ini, maka Bapak Ibu akan sampai kepada kemuliaan Tuhan yang semakin besar di dalam kehidupan Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak bisa melewatinya, maka Bapak Ibu tidak akan bisa terus untuk bisa sampai kepada apa yang Allah rencanakan buat hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, kekudusan ini sangat tergantung kepada bagaimana kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, yaitu roh kebenaran,
yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dia adalah sahabat kita. Dia adalah pribadi yang menuntun dan menyertai dan selalu memberi penghiburan di tengah-tengah kesesatan. Dia adalah pribadi yang terus menuntun tanpa harus melihat bagaimana kita hidup, apapun yang kita lakukan. Tetapi dia adalah pribadi yang setia. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, di mana ada Dia, di mana ada Roh Kudus, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan sejati. Sebab Tuhan adalah Roh. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terserubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu, kemerdekaan itulah yang akan memerdekakan Bapak Ibu, saudara dan saya. Yang akan membebaskan Bapak Ibu, saudara dan saya dari segala keinginan daging kita, dari segala keduniawian kita, dari segala hawa nafsu dunia yang selalu menyeret, menjerat, dan akhirnya terlena dengan segala kenikmatan dunia, sehingga kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan kekudusan, dan kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kemudian Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes pasal 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Inilah syarat supaya kita bisa hidup kudus, yaitu hidup di dalam hidup menuruti dan melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran, sehingga hidup kita akan terus diubah oleh kebenaran firman Tuhan untuk semakin hari semakin hidup kudus di hadapan. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kekudusan ini penting dan kita harus mengejarnya untuk mendapatkannya. Karena tidak mungkin kita bisa melihat Tuhan tanpa kita hidup di dalam kekudusan. Nggak mungkin Bapak Ibu. Tidak mungkin kita datang dan menikmati kehadirannya. Tidak mungkin kita datang dan menikmati hadirat Tuhan. Tidak mungkin kita datang dan menikmati hadirnya Tuhan tanpa kekudusan. Tidak mungkin kita datang memuji dan menyembah Tuhan tanpa beralaskan kekudusan. Oleh sebab itu, kejarlah kekudusan merupakan satu rahasia yang Tuhan singkapkan untuk kita dapat melihat Tuhan. Hiduplah kudus merupakan satu rahasia yang Tuhan singkapkan untuk kita bisa melihat Tuhan. Dan kita bisa mengerti ini. Dan kita harus memahami ini di dalam kehidupan kita. Karena firman itu kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Bapak Ibu, ada satu janji Tuhan yang setiap kita yang menjaga kekudusan. Untuk setiap kita yang menjaga kekudusan. Bagi kita yang mau hidup kudus, dikatakan mereka akan melihat Tuhan. Artinya mereka akan diubahkan dari hari ke hari menjadi serupa dengan gambarnya di dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi Bapak Ibu, hal ini menjadi sangat penting di dalam kehendak Tuhan bagi kita, yaitu pengudusan diri. Dan Rasul Paulus mencatat hal ini di dalam surat yang berkata, yang terpenting dari kehendak Allah adalah pengudusan diri. Bagi umat perjanjian lama, yang menjadi standar kekudusan ini adalah 10 hukum awal yang harus dipenuhi, yang harus dilakukan. Tetapi di dalam perjanjian baru, kekudusan dan kesucian yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus,
ada di dalam Yesus, anak tunggal Bapa. Dan dikatakan, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, dan jangan menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi Bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Kemudian dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi Bu, ini menjadi mutlak karena ada satu hukum, yaitu kerajaan Allah, yaitu kebenaran. Dan kebenarannya berkata, inilah yang akan menguduskan Bapak Ibu Saudara saja. Jadi kehidupan yang kudus itu menjadi harga mati, menjadi absolut, dan tidak ada toleransinya lagi, menjadi mutlak. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa hal ini jarang diperkarakan di dalam hidup kita? Padahal ini adalah sesuatu hal yang sangat penting, karena tidak ada orang yang dapat datang kepada Allah, yang dapat melihat Allah tanpa kekudusan, karena Allah itu kudus. Nah, Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan di dalam penyembahan, di dalam worship, ada satu hal yang penting yang perlu kita tahu di dalam worship, yaitu hubungan atau relationship. Dan di dalam hubungan ini ada banyak komponen. Tetapi yang terpenting adalah seberapa intim hubungan itu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya seberapa melekatnya orang yang saling berhubungan itu. Dan ini menjadi sesuatu yang utama ketika kita menikmati kehadiran, ketika kita menikmati hadirat Tuhan, ketika kita menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Dan ini bukan sekedar hubungan yang intim, yang melekat. Nah, Bapak Ibu dikatakan, kuduskanlah kamu sebab aku kudus. Jadi Allah sendiri yang berkata Allah itu kudus. Dan tentu saja di dalam hubungan ini, dia kemudian berkata, Bapak Ibu dipanggil untuk hidup kudus. Kenapa Bapak Ibu dipanggil untuk hidup kudus? Supaya hubungan ini bisa menjadi hubungan yang intim. Karena Allah itu kudus. Dan Bapak Ibu haruslah hidup di dalam kekudusan. Tetapi Bapak Ibu, yang menjadi masalahnya adalah, kenapa hal ini tidak menjadi hal yang penting di dalam kehidupan orang-orang percaya, di dalam kehidupan orang-orang Kristen, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan murid-murid Yesus. Padahal ini adalah hal yang sangat utama dan mutlak, karena ini berbicara tentang ginosko, karena ini berbicara mengenai pengenalan akan Tuhan, karena ini berbicara mengenai hubungan. Bapak Ibu, kehidupan yang kudus itu menjadi harga mati, mutlak, dan tidak ada toleransi. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa ini jarang diperkarakan di dalam hidup kita? Padahal ini adalah sesuatu yang penting. Karena tidak ada orang yang dapat melihat Allah, yang datang pada Allah tanpa kekudusan. Karena Allah itu kudus. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita memiliki pandangan yang dangkal tentang keselamatan. Karena kita tidak memiliki sudut pandang yang luas tentang keselamatan. Karena kita tidak memiliki pengertian mengenai teologi dan sistematika yang dalam tentang keselamatan ini. Benar Bapak Ibu, keselamatan itu Tuhan yang memberikannya dengan cuma-cuma atau gratis. Dan bukan karena perbuatan baik. Iya, itu memang benar. Tapi itu yang menjadi masalah. Justru anugerah itu diberikan supaya manusia bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
dan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan keinginannya sendiri atau dengan gaya hidupnya sendiri. Tetapi yang menjadi masalah adalah seringkali kita dengan mudah mengatakan, walaupun kita berbuat salah, toh dosa-dosa kita akan ditebus. Meskipun kita berbuat salah pun, pasti dosa-dosa kita ditebusnya. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga hidup kita aman-aman saja. Terlebih lagi ketika firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 19, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tetapi Bapak Ibu, yang sebenarnya yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami, dan yang harus kita lakukan adalah bahwa kesucian dan kekudusan ini adalah suatu proses. Ya, satu proses sepanjang hidup. Dan ini yang menjadi masalahnya. Ketika kita hidup dengan pengertian yang salah tentang keselamatan ini, dan hidup dengan perspektif yang tidak tepat tentang keselamatan ini, maka kita akan hidup di dalam satu keadaan di mana kita tidak melihat lagi kekudusan ini menjadi hal penting. Tetapi yang serunya adalah, atau syarat utama masuk ke tahta hadirat Tuhan adalah, karena Allah itu kudus, maka kita harus hidup kudus. Dan ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi Bapak Ibu, oleh kasih karunia kita mengerti keselamatan, dan oleh iman kita dipanggil untuk hidup kudus, untuk hidup di dalam kekudusan setiap hari, sepanjang hidup. Dan ini adalah perjuangan kita setiap hari. Dan ini adalah ajaran Bapak Ibu. Dan ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika kita memiliki pola pikir yang berbeda tentang keselamatan, dan seolah-olah semuanya sudah selesai karena kita sudah ditebus, sehingga kita tidak perlu lagi mengambil bagian di dalam keselamatan ini. Hati-hati Bapak Ibu. Ini adalah ajaran yang salah, yang menjadikan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, tidak melakukan apa-apa. Dan tidak mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dan kehidupan yang seperti inilah yang membuat orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, ini menjadi tidak bertumbuh di dalam iman, pengenalannya tentang Allah. Dan hidupnya hanyalah sebagai bayi rohani. Dan tidak menjadi dewasa. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, artinya kekudusan ini bukanlah pilihan, tetapi perintah. Dan Bapak Ibu harus melakukannya. Bapak Ibu harus hidup kudus. Dan untuk hidup kudus, itu mengundang satu panggilan, yaitu panggilan untuk masuk ke dalam satu dinamika untuk meresponi kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan kita harus menyambutnya. Kita harus meresponinya dan menerimanya. Bahwa Tuhan menghendaki kita hidup di dalam kekudusan ini. Ya, hidup kudus seperti Dia adalah kudus. Bapak Ibu, Allah telah mengutus anaknya yang dikasihinya, Yesus, sebagai pendamaian bagi seluruh umat manusia dengan Allah. Dan semua ini Allah lakukan supaya kita memiliki kembali hubungan dengan Dia dan hidup di dalam kekudusan. Dan Dia sudah menyediakan apa yang kita perlukan. Yesus tahu persis apa yang kita perlukan untuk memiliki hubungan ini. Bapak Ibu, ada pembenaran yang telah disediakan oleh Allah, dan kita dianggap benar walaupun belum benar.
pada saat kita menerima Yesus. Dan di dalam Dia, Bapak Ibu, dimeteraikan oleh Roh Allah yang kudus. Oleh Roh Kudus yang menuntun Bapak Ibu ke dalam seluruh kebenaran. Dan Bapak Ibu, saudara saya dianggap benar. Bapak Ibu, Roh Kudus telah diutus oleh Allah Bapa untuk menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, supaya kita memiliki kehidupan yang terus bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Jadi jelas Bapak Ibu, ketika kita memiliki pandangan yang benar tentang keselamatan, maka kita akan meletakkan kekudusan ini menjadi sesuatu yang kita rindukan. Dan inilah yang Tuhan rindukan, supaya kita hidup kudus, sebab Allah adalah kudus. Bapak Ibu, ketika kita mengerti semua ini, mengapa kita tidak memperkarakan kekudusan ini dengan serius? Mengapa kita tidak meminta kepada Tuhan untuk mencapai kepada dimensi ini, untuk mencapai ke dimensi kekudusan ini? Mengapa untuk kesucian hidup, untuk kekudusan hidup ini, kita tidak memperkarakannya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, agar kita dapat hidup kudus? Karena inilah yang dikehendaki Tuhan, yaitu pengudusan diri. Mengapa kita tidak berjanji dan bertekad dan berkomitmen untuk hidup kudus dan tidak lagi menuruti kehidupan dunia dengan apa yang terjadi, dan berapapun harga yang harus dibayar, yang harus dikorbankan untuk hidup-hidup ini? Bapak Ibu, mari kita perjuangkan hal ini setiap hari. Katakan, Tuhan, aku mau hidup kudus, aku mau hidup suci di hadapan-Mu. Apapun yang terjadi dan berapapun harga yang harus dibayar, Tuhan, buat aku hidup kudus di hadapan-Mu. Buat aku hidup tidak bercacat dan tidak bercela dan tidak bernoda di hadapan-Mu, dan hidup menurut kekudusan yang Engkau kehendaki. Buat aku menjadi anak-anak kesukaan-Mu dan sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan. Bapak Ibu, inilah yang membuat kita tidak menjadikan kekudusan ini penting, yaitu cara pandang kita mengenai keselamatan yang dangkal, yang menganggap keselamatan itu hanya sebuah kasih karunia, dan tidak lagi mengerjakan keselamatan itu di dalam hidup kita. Tetapi sesungguhnya oleh imanlah kita hidup di dalamnya dan mengerjakan keselamatan itu untuk meresponi, yaitu untuk hidup kudus dalam kekudusan yang Tuhan kehendaki. Nah Bapak Ibu, hal lain yang menyebabkan mengapa kita tidak memperkarakan, menjadikan kekudusan ini menjadi hal yang penting adalah karena kita berpikir kita masih banyak kekurangan dan kita masih banyak kelemahan. Karena kita telah memiliki jejak rekam kehidupan yang lama, yang sulit untuk dihapuskan. Karena kita telah dibangun dan pernah memiliki bangunan yang lama di dalam hidup ini. Bahkan hal-hal yang buruk lagi, ketika kita melihat di dalam lingkup kehidupan rohaniawan pun, banyak hamba Tuhan yang notabene adalah orang-orang pilihan Tuhan tetap jatuh bangun di dalam kelemahan ini. Inilah hal lain yang menyebabkan kita tidak terdorong untuk memperkarakan hidup di dalam kudusan ini, karena kita berpikir kita masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalam hidup ini. Tetapi Bapak Ibu, kekudusan ini adalah perintah dan bukan pilihan. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup ini, untuk kita hidup kudus. Dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah Bapak Ibu, Yesus pernah berkata
kepada Bapa. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga dikatakan, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga mengatakan, mungkin bisa ditayangkan Pak Hen. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ, artinya ke rumah Bapa, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu, firman Tuhan ini dengan tegas mengatakan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya apa Bapak Ibu? Yesus mau membawa kita, Bapak Ibu saudara saya, ke tempat di mana Bapak berada, yaitu ke rumah Bapa. Dan ini tentunya ada syaratnya, karena Allah itu adalah kudus. Bapak Ibu harus hidup kudus, dan kita dipanggil untuk hidup kudus. Bapak Ibu saudara dan saya harus hidup dalam kekudusan dan kesucian, dan ini adalah panggilan untuk hidup kudus. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak sendiri yang mengendakinya, kalau Allah sendiri yang mengendakinya, maka tidak ada pilihan lain. Dan Bapak Ibu harus hidup kudus. Apapun yang terjadi, dan berapapun harga yang harus kita bayar, yang harus kita korbankan, dan semestinya kita harus berani membayar harganya dan memperkarakannya di dalam hidup ini. Bapak Ibu, mengapa kita tidak memperjuangkan ini semua? Untuk mencapai kesucian ini, untuk mencapai kekudusan hidup yang Allah kehendaki, satu standar kekudusan yang Bapak kehendaki. Mengapa Bapak Ibu? Bapak Ibu, ada banyak contoh di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama. Tetapi mari kita lihat malam hari ini, kita perhatikan kehidupan dari seorang Rasul Paulus di dalam Perjanjian Baru. Rasul Paulus juga memiliki kekurangan dan kelemahan di dalam hidupnya. Dan dia pernah berkata, aku tahu yang baik, tetapi yang jahat ada padaku, yang aku lakukan. Maka dia sadar akan kelemahannya ketika dia bicara tentang duri di dalam daging. Itulah yang menjadikan dia tidak sombong. Itu artinya dia sadar, bukan? Masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalam diri Rasul Paulus ini. Tetapi lihat apa yang dikatakan. Apa komitmennya di dalam hidup. Dan ini dikatakan di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 21. Surat Filipi pasal 1 ayat 21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Meskipun Rasul Paulus memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, tetapi dia memiliki tekad, memiliki semangat. Mari kita berjuang apapun yang terjadi. Biarpun kita kelihatan suci, walaupun kita kelihatan bodoh menurut orang-orang dunia, tetapi Bapak Ibu, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Carilah dahulu kerajaan, dan kerajaannya itu adalah kebenarannya. Bapak Ibu, sadarlah bahwa suatu saat nanti bumi ini akan lenyap, yaitu pada hari Tuhan. Dan ini dikatakan langit akan lenyap, dan bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya akan hilang lenyap, dan semua unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 11, jadi 2 Petrus pasal 3 ayat 11 mengatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu hidup
Bapak Ibu, inilah yang Tuhan kehendaki, yaitu pada saat langit akan lenyap dan bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya akan hilang lenyap, dan semua unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, betapa suci dan senangnya kamu harus hidup. Mari Bapak Ibu, mari kita berjuang untuk hidup suci dan kudus sampai pada akhirnya. Dan sepanjang hidup kita, karena kesucian hidup dan kekudusan hidup inilah yang dikehendaki Allah. Dan ini harus kita perjuangkan setiap hari. Tetapi Bapak Ibu, ada satu janji yang Tuhan katakan di dalam surat Petrus pasal yang surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 13 dan 14. Surat 2 Petrus pasal 13 mengatakan, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Bapak Ibu, dikatakan kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Dan dikatakan di dalam kalimat terakhirnya, apa Bapak Ibu? Di mana terdapat kebenaran. Ya, hanya ada kebenaran. Dan itulah kekudusan. Bapak Ibu, dalam hidup ini memang banyak kesulitan. Yaitu bangun di dalam berbagai pencobaan dan dosa. Tetapi itu semua janganlah membuat kita, menyusutkan kita, untuk kita tidak bertekad hidup di dalam kekudusan. Karena tidak ada jalan lain. Firman Tuhan mengatakan, inilah kehendak Allah, yaitu pengudusan dirimu. Kemudian ayat yang ke-14 mengatakan, sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya supaya Bapak Ibu kedapatan kudus di hadapan. Jadi Bapak Ibu, ketika firman Tuhan mengatakan langit akan lenyap dan bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya akan hilang lenyap, dan semua unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, firman Tuhan mengatakan betapa suci dan selainnya kamu harus hidup. Dan Tuhan telah menjanjikan akan langit baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Dan kebenaran ini yaitu berbicara mengenai kekudusan. Seperti yang Yesus kehendak adalah supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ketika Yesus berada di tempat Allah Bapa, di rumah Bapa, dan yang menjadi syaratnya adalah harus hidup kudus. Karena Bapa di surga adalah kudus, dan di situ ada kekudusan. Mari Bapak Ibu, perkarakanlah kekudusan ini mulai malam ini, mulai hari ini, dan jangan menunda-nunda lagi, dan jangan mengecilkan tekad Bapak Ibu untuk hidup suci, untuk hidup kudus. Jangan hanya memperkarakan hal-hal yang bersifat kedagingan saja, tetapi marilah kita memperkarakan sesuatu yang bersifat rohani, yaitu kekudusan hidup. Dan inilah yang menyukai hati Bapa. Inilah yang akan menyenangkan hati Bapa. Jangan sampai kesulitan hidup, kesukaran hidup, masalah, problema, persoalan, tantangan, rintangan, himpitan, intimidasi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu mengecilkan tekad Bapak Ibu untuk hidup suci, untuk hidup kudus. Sebab kesucian adalah hal yang mutlak. Karena firman Tuhan mengatakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam ini, dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini
akan mengubah hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia adalah firman. Dia adalah firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang menembus setiap dimensi. Percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hen yang akan menjawabnya. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan bersyukur buat renungan yang sudah saya dengar, yang sudah saya sampaikan. Kita akan berdoa.